meningkat acara selanjutnya Mauidhah Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Al-Idrus dari Keranggan. Waktan pemakanan falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Akhinal Karim Bapak Kiai Haji Tauhid selaku pengasuh Pondok Darul Istiqomah. Muga-muga istiqomah sesuai kalih namine, Allahumma amin. Ugi dumateng Forkon Pincam, Kecamatan Purwokerto Timur, yang saya hormati, yang saya muliakan, juga Gus Faris Nuris ya, Gus, ya, Lalen. Nah, yang saya hormati Akhinal Karim, Ibnul Karim, semoga diberi kesehatan, tawil umur, fitaatillah, bisa meneruskan perjuangan abahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anjenanipun Kiai Haji Ulil Albab, Ulil Absar ya, yang saya hormati, semoga tawil umur, fitaatillah, tidak ketinggalan Gus Azmi, semoga diberkahi Allah lewat sholawatnya. Ini yang hadir bukan karena saya, karena Azmi ya. Anggar langkah Azmi ora semene akeh. Iya, saya juga tahu diri kok. Apa ya? Ya. Udah punya istri, Gus? Belum. Ada kesempatan. Ya, mumpung ada abahnya ya, enggak apa-apa. Barangkali nyantol di Banyumas ya. Allahumma. Barangkali untuk yang kedua apa ketiga enggak apa-apa. Para kiai sanes-sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggalipun, nyuwun pangapunten boten ngirangi takdiman wa ikroman karena siji boten apal. Nyuwun ngapunten sedaya kemawon grup hadrah ingkang kawula tresnani, para bapak, para ibu, dan para santri yang berdomisili di sini, semoga dapat ilmu yang manfaat. Kaumnya yang mengikuti tafsir Al-Ibris, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruhnya yang hadir, sahabat-sahabat Panser dan sahabat Pancasila ada ya? Ya, teman-teman dari pemuda Pancasila ada? Oh, dari Asma ya, Ayah Arif ya, dari IPSI. Semoga Mbak Ayah Arif diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan santri-santrinya diberi kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Semuanya saja pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita ya orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau. Lewat sholawat ini kita senandungkan sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk yang orang-orang yang tidak ridho manakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan. Yang akhir-akhir ini siapa yang namanya Muhammad dan Maria
masuk kemarin dapat gratis minuman keras, itu kan menistakan nggak terasa. Alhamdulillah Gubernur Anies menutup semuanya, semoga gubernur yang lain ikut nutup, amin ya robbal alamin. Karena itu bagian daripada tidak ridhonya kita manakala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinistakan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Rahmatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam arti rahmatan adalah melindungi kesesatan, rahmat melindungi penista, tapi rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyelamatkan manusia dari kejahiliahan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Kartini dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, itu minadz-dzulumati ilan nur, itu mengambil bahasa baginda Rasul sebagai orang yang bisa menerangi dari kegelapan. Karena Raden Ajeng Kartini adalah hafidhoh, hafal Quran, tapi yang disenandungkan oleh Kartini hari ini hanya yang dikenalkan adalah kebaya dan sanggulnya, Qurannya enggak. Istri keempat, ya. Itu Gus Faris. Ada sanadnya, kalau Gus Faris ada sanadnya. Ya. Jadi Ibu Kartini itu termasuk satu guru dengan Mbah Hasyim Asy'ari, satu guru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada Mbah Saleh Darat, sehingga Mbah Saleh Darat dia menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa karena permintaan daripada Raden Ajeng Kartini. Dia adalah muslimat, hafal Quran, tapi guru-guru sekarang mengenalkan Kartini hanya sekedar harum namanya, Qurannya tidak. Ini perlu diketahui. Bagi pecinta-pecinta sholawat itu harus tahu sejarah tidak boleh dilupakan, karena termasuk yang mengangkat martabat wanita di Indonesia salah satunya adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Ibu menjadi perempuan yang emansipasi wanita. Semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah, termasuk para pahlawan yang telah gugur memerdekakan bangsa Indonesia. Juga kita sebagai pecinta baginda Rasul juga menjadi orang yang cinta kepada para pahlawan, wajib. Apalagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lebih spesifik lagi adalah kaum Nahdlatul Ulama. Indonesia belum merdeka, Nahdlatul Ulama sudah mendidik warga NU untuk mencintai tanah air Republik Indonesia dengan hubbul waton minal iman. 1934 sampai 1935 Indonesia belum merdeka, Mbah Wahab Hasbullah sudah menyantangkan hubbul waton minal iman. Tentara belum lahir, Pak Tentara, ya. Polisi belum lahir, tapi wis ana hubbul waton minal iman. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kecintaan NU terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, orang yang meragukan yang perlu diragukan keindonesiaannya. Paham ya? Ya. Tenang, saya nggak lama, nanti Azmi lagi. Ngeringok nane nyong tapi ndelenge Azmi bae masalahnya. Ya. Ya jenengan kan ndelenge niki mawon, Mbok. Nyombe kerasa ora dideleng aku. Apa ya? Gak apa-apa, memang harus ada magnet ya. Saya biasa. Untung sih Azmi teka dadi sing teka kang ora biasa. Saya pernah di sini yang datang sedikit, tidak sebanyak ini. Nah, ini Pak Bokit yang loh, saya kan sudah kesini 3 kali. Nah, 3 kali ini 3 kali yang banyak karena Azminya ada. Tapi bukan Azmi, tapi insya Allah berkah sholawatnya. Allahumma. Ya kalau nggak ada sholawat Azmi kan nggak dipanggil ke sini. Berarti yang hebat Nabi apa Azmi?
Ya Kanjeng Nabi, tetap berkahnya sholawat Azmi ada di sini. Berkahnya sholawat Azmi jadi terkenal. Sholawat adalah solusi yang akan menyelesaikan segala masalah, itu sholawat. Tanpa sholawat panjenengan dengan saya tidak ada akan harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok kita menjadi orang yang senang membaca sholawat? Satu ketika Allah berdialog dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Allah menyampaikan laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma khalaqtul aflak, Allah tidak akan menciptakan apapun. Surga tidak akan diciptakan, dunia tidak akan diciptakan, semuanya tidak tercipta oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah. Tapi karena Allah menciptakan baginda Rasul, maka Allah menciptakan apa-apa yang dibutuhkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkah baginda Rasul sehingga ada kita. Kemudian begitu Allah menyampaikan hal seperti itu, baginda Rasul menanyakan, ya Allah, saya diciptakan untuk siapa ya Allah? Kata Allah, untuk saya. Untuk saya, kamu diciptakan adalah untuk saya. Sehingga Allah memberikan titel yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Baginda Rasul diberi gelar Habibullah. Diciptakannya baginda Rasul oleh Allah, sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, saya untuk siapa ya Muhammad? Kata Allah. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, dia tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa. Kemudian Allah menyampaikan, ya Muhammad, saya adalah milik orang yang membacakan sholawat kepada anda. Maka pembaca sholawat adalah hakikatnya yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah adalah makhluknya Allah yang paling sempurna. Maka di dalam dikatakan dalam riwayat, akmalan nas khalqan wa khuluqa, sempurna-sempurnanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi kebaikan, dari sisi zat, kejadiannya sempurna, kemudian dari sisi kepribadian dan akhlaknya juga paling sempurna, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan, siapapun yang menceritakan kekurangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu rambut yang dikatakan oleh orang itu Nabi ada kekurangannya, maka orang itu dihukumi kafir, dihukumi murtad. Karena Allah zat yang sempurna menciptakan makhluk yang disempurnakan oleh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurun fawqan nur, cahaya di atas cahaya. Matahari kalah, rembulan kalah, sinar apapun yang ada di alam dunia ini dikalahkan oleh nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia sedang, kalau bahasa sini dondom ya, dondom mengerti apa itu dondom? Jarum jahit ya. Kemudian domnya itu jatuh, dan pada saat jatuh malam itu belum ada listrik, lampu listir ya, listir itu berarti sentir, itu jatuh. Kemudian datanglah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarum itu bisa ditemukan karena nurnya baginda Rasul itu menyinari lingkungan yang kompleks yang jarum oleh Dewi Aisyah itu jatuh. Ini salah satu. Banyak
keistimewaan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna. Kesempurnaan cintanya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan kekurangan pecintanya Rasul. Nah, nih, ini yang harus, makanya kalau orang cinta itu harus bisa menerima segala kekurangannya yang dicintai. Nah, sementara baginda Rasul adalah orang yang tidak punya kekurangan. Bagaimana Allah mewujudkan kecintaannya kepada baginda Rasul? Salah satunya adalah orang yang membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat. Kalau ada asmanya baginda Rasul, pecinta Rasul harus membaca Allahumma sholli alaih sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tidak membaca, maka hukumnya bahil, hukumnya medit. Nah, seperti tadi pada saat saya menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka dengan sendirinya panjenengan kalau memang senang kepada baginda Rasul, cinta, iman kepada Allah, maka dengan sendirinya tanpa diperintah Allahumma sholli alaih atau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ditutup dengan Allahumma sholli wasallim wa barik alaih. Ini tanda cinta, ya. Dan itu perintahnya Allah. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah apapun, Allah tidak melaksanakan. Tapi pada saat Allah memerintahkan orang beriman bersolawat kepada baginda Rasul, Allah memberikan contoh. Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman solawat Gusti Allah maring Kanjeng Nabi beda dengan solawat kita, karena solawatnya Allah adalah memberi. As-salatu wassalamu alaika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga panjenengan tanpa harus bersolawat pun Allah tetap bersolawat sepanjang masa, bukan sewaktu tapi sepanjang masa. Ila yaumil qiyamah Allah tetap bersolawat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian malaikat juga bersolawat. Malaikat solawatnya sama dengan kita. Solawat yang pertama ada di alam dunia yang dikeluarkan, diucapkan di surganya Allah adalah solawat yang bunyinya sallallahu ala Muhammad. Itu yang terkenal dengan solawat Jibril, karena malaikat Jibril bertanya kepada Allah karena ditanya oleh Nabiullah Adam alaihissalam pada saat nikah dengan Ibu Hawa. Mas kawin yang diberikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam kepada istrinya Ibu Hawa adalah membaca sallallahu ala Muhammad, wakilah 3, wakilah 7 kali. Kamu mau dikasih mas kawin sholawat? Gak mau ya, yang sholawat sendiri aja bisa. Dulu tahu sholawat itu seperti apa, apalagi Ibu Hawa. Maka tanya Jibril, sholawat kayak ngapa? Akhirnya Allah menyampaikan sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Kemudian terkenal dengan sholawat rahmat. Sholawat rahmat itu kalau muridnya Habib Lutfi itu ngamalna sholawat rahmat itu mung ping 24.000. Ya, semajelis mung 24. Ya, mung 24.000. Ya, mung 24.000 itu biasa. Kalau ijazah ke Habib Lutfi dikasih sholawat itu, tapi jamaah. Jadi yang 24.000 wong ya ping pisan tok. Lah, iya. Ya. Ya, itu Allah itu. Nah, kemudian itu sholawat. Maka sholawatnya malaikat sama dengan sholawat kita. Mengapa kita bersolawat?
karena kita butuh rahmatnya Allah. Tanpa sholawat kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dalam arti rahmat yang hakiki, karena Allah itu punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Kalau Kiai Tauhid dalam mengajarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifatnya Allah zat kang paling rahmat kang gede-gede ing dalam dunia. Mulane wong sembayang ya oleh rahmane Allah, sing ora sembayang ya oleh rahmane Allah. Wong kafir ya diuripi dewe rezeki, wong Islam ya diparingi rezeki diuripi. Sama. Itu dalam hal rahmannya Allah. Tapi kalau orang NU Ar-Rahim, tidak semua orang mendapatkan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahim diberikan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang beriman, yang itu dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Jadi rahim nenggene wong NU diarteni zat kang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat loko, berarti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang mukmin dunia akhirat wis oleh rahimnya Allah. Dan rahimnya Allah yang sudah diteteskan oleh Allah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat rahimnya Allah, sehingga musuh pun didoakan. Musuh didoakan. Pada saat baginda Rasul setelah kehilangan pamannya Abu Thalib, kehilangan istrinya Dewi Khadijah, dia ke Taif. Di Taif dilempari batu, dikatakan gila dan sebagainya. Kemudian baginda Rasul lari dari kejaran itu. Tidak lari kalau minta pertolongan Allah, pasti akan ditolongi. Tapi ini adalah pelajaran. Nabi pun berikhtiar, Nabi pun berusaha. Kena anu dia sing marak dideleng. Iya, Haidar teka maning ya. Haidar udah punya istri. Beb, apaan beb? Ya, sing marak nabujar ya. Beb, padahal beb, sini sama Azmi, ini punya Pak Tauhid. Sini. Iya sini. Buat saingan ya. Ya. Betul beb. Nah, udah. Ya nyong terus napa urusan? Hah? Oke Pak Tauhid ya. Aduh. Bapak. Apa nih beb? Ya enggak apa-apa. Enggak. Gimana? Kayong mandan tambah bobong. Nanti sholawatannya sampai jam 1 siap? Oke, nanti saya pulang duluan. Enggak apa-apa. Jadi wis tekan ngendi iki diterusna bab delengna Haidar karo Ismi. Doakan ya, Habib Haidar berkah. Tawil umur. Istrinya mau melahirkan, semoga anaknya soleh. Ya, solehah. Kalau perempuan sebenarnya solehah, kalau laki alhamdulillah. Ini udah jura bisa ngomong ya. Diteruskan ya. Sudah sampai apa tadi? Taif. Ya, Taif. Nah kemudian lari. Jeung Nabi belajar masuk ke salah satu perkebunan. Nah di perkebunan, di dalam lari dari orang-orang Taif itu sempat baginda Rasul keluar darahnya karena dibandi dengan batu. Nah kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun membawa salamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salamnya Allah tetap untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda malaikat Jibril menyampaikan, minta izin untuk orang-orang Taif yang menistakan baginda Rasul akan dihancurkan. Apa jawab baginda Rasul? Jangan Jibril. Bahkan malaikat Jibril itu disuruh untuk mengamini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan alasan kalau tidak bapaknya nanti anak yang masuk Islam, kalau tidak anaknya nanti cucunya, dan seterusnya, yang sekarang jadi Madinatul Munawwarah karena doanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena kaumku belum tahu. Maka Nabi pernah mendoakan untuk orang supaya dilaknat oleh Allah. Siapa yang didoakan oleh baginda Rasul? Orang Islam yang memusuhi Islam. Itu kalau tidak diberi hidayah, itu didoakan untuk dilaknati. Tapi kalau orang yang tidak tahu Islam seperti orang Taif, belum tahu baginda Rasul, maka didoakannya untuk diberi hidayah oleh Allah. Lah wong Islam kok ngalalah nabine dhewe karo wong jahat kan nggak mungkin. Nah, itu makanya orang munafik lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Orang munafik itu lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Karena apa? Yang jahat itu justru orang munafik. Lahirnya Islam tapi batinnya kafir. Kalau orang kafir lahir batin itu sudah kafir. Maka sekarang dengan sholawat semoga menjadi perekat umat Islam. Karena dengan pertemuan yang seperti ini sangat membantu kepada pembangunan manusia seutuhnya. Orang mungkin wong sholawatan kue demo macem-macem. Anane mung lahirna cinta maring Kanjeng Nabi lan kepengin niru akhlakipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta butuh tanggung jawab, cinta butuh konsekuensi, cinta butuh pembuktian. Nek panjenengan cinta kepada baginda Rasul, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita pegang, harus kita wujudkan. Kalau panjenengan cinta kepada Rasul tapi akhlaknya murakbal, kata Habib Haidar, percuma cinta kepada baginda Rasul. Ini konsekuensi. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man ahabba syai'an aksara dzikrah. Sing sapa wonge seneng maring sewiji-wiji aksara dzikrah, dia akan selalu ingat kepada yang dicintai. Itu wong seneng ora tahu kemutan goroh. Ulane ada aku lagi makan ingat kamu, aku lagi tidur ingat kamu, aku lagi jalan-jalan ingat. Mengapa? Karena cinta. Wong seneng ora tuh kemutan goroh. Orang cinta kok tidak ingat kepada yang dicintai adalah bohong. Maka sholawat ini adalah upaya untuk kita selalu mengingat-ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Dzulhijjah. Kata Kiai Tauhid, 10 hari bulan Dzulhijjah adalah afdal min ayamid dunya. Utama-utamanya hari 10 di Dzulhijjah adalah utama-utama hari di alam dunia, yang paling utama. Sehingga sholawatan malam ini beda dengan sholawatan bulan yang lalu. Karena sholawat sekarang, satu kali sholawat sama saja dengan 1000 kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 9-nya Arafah, itu satu kali sholawat sama saja dengan 10.000 kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu rahmatnya Allah. Apalagi hanya segitu untuk umatnya baginda Rasul bisa lebih dari apa yang dikatakan 10.000. Karena memang betapa Allah mencintai baginda Rasul dan mencintai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mulia? Hanya karena nyantel dari umat Kanjeng Nabi. Mengapa kita ada harganya? Karena nyantel dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bukti kecintaan kita kepada sesuatu, kata Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba syai'an fahu abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan siap menjadi hambanya, menjadi pengikut setianya. Apa kata yang dicintai, dia akan nurut karena cinta. Maka bohong kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mencintai orang miskin.
cintanya adalah bohong. Pemimpin yang mencintai baginda Rasul tapi tidak mencintai umatnya berarti pemimpin yang bohong. Pemimpin yang mencintai Rasulullah dia akan mencintai kepada umatnya. Seperti kata Aisyah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Maka dari itu alhamdulillah saya terima kasih jadi sholawatan di sini. Tidak apa-apa ngomongnya orang suwe orang apa-apa, orang ditelengna ya orang apa-apa sing ditelengna itu. Nasibe apes malam ini saya nggak apa-apa. Nah, kadernya wis duwe bojo iki nggak apa-apa. Iya saya kadang-kadang aduh ke Mas Dokit pinteran tapi ya orang apa-apa ya. Nasib ya. Iya. Nasib menungsa ku beda-beda. Nasib apik tapi nasib apes ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih nggih, monggo bersolawatan lah nggih. Sing penting kula yang guguna kewajiban. Saya doakan semoga kita diberi keberkahan oleh Allah. Hajat kita dengan sholawat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan berkahnya sholawat maksiat minggat. Ya, berkah sholawat corona minggat. Berkah sholawat wong sing korupsi enggal kecekel enggal tukum syukur dipateni. Allahumma. Apa-apa ya Pak Polisi, daripada ngerugikan negara luar biasa ya. Ya, pokoknya kita bismillah. Sholawat adalah untuk kebaikan. Sholawat adalah untuk mahabbah. Sholawat adalah untuk menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia lagi sakit ya. Indonesia lagi sakit. Berkah sholawat insya Allah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan-perkumpulan ini yang seperti ini yang akan menurunkan rahmatnya Allah. Karena semata-mata bukan maksiat. Kita pulang dengan enjoy. Kita pulang dengan rasa senang. Dan semoga keluarga kita, masyarakat kita diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita diberi pertolongan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah. Pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, berkah oleh Allah, rahmatnya Allah. Sehingga tujuan untuk mensejahterakan umat bisa tercapai dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah sholawat maksiat, berkah sholawat corona minggat, berkah sholawat nyong karo sampean selamat dunia akhirat. Allahumma. Sing pada sholawatan sing urung sembayang gue sembayang ya, sholawatan ora sembayang gue kayak sing pang-pang gue pada teler sholawatan ya. Semoga nggak masuk ke sini. Korban saya, santri saya itu hilang gara-gara ikut itu grup itu. Betul, ada 2 santri hilang sampai ketemunya di Semarang tuh. Iya, lagi sing waras-waras sholawatan borapat ya waras, anu orang waras sholawatan ya. Untung orang waras tetap oleh ganjaran ya Gus ya. Ya, itu saja lah ya. Nanti kalau diteruskan malah nggak sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hajat kita dikabulkan oleh Allah ya Allah. Kita diberi hidayah oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, keluarga kita disejahterakan oleh Allah ya Allah, pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, diberi kesejahteraan oleh Allah. Semua maksiat yang ada di Indonesia semoga cepat dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semangat, semangat.